SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah له وأشهد محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, saudara-saudari, bapak ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Jami' Makkah rahimani orang jami'an. Kita bersyukur kepada kita Subhanahu wa ta'ala pagi yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan untuk kita semuanya kesehatan dan kesempatan. Demikian Islam dan iman, keamanan, ketentraman begitu bahkan untuk kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung Allah, sungguh kalian tidak akan mampu. Maka tidak ada perkara yang mulia untuk kita tunaikan kecuali kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Dan jika kalian bersyukur maka sungguh kami tambahkan kenikmatan. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari hambaku yang syukur. Saudara-saudari, bapak ibu rahimani rahimakumullahu jami'an. Pagi bahagia ini kita akan kaji bersama satu tema terkait dengan menata jiwa. Bagaimana kita mengenal bahwa diri kita ini terbagi dari jasad dan setiap dari kita sudah terbiasa ya namanya menjaga badan agar badan sehat, agar badan bisa bersemangat untuk beraktivitas. Tampak oleh kita semuanya. Ini berbeda dengan jiwa atau jiwa, di mana jiwa ini tersembunyi, sesuatu yang tidak terlihat oleh kita semuanya. Padahal hakikatnya bahwa jiwa itu yang lebih menentukan kehidupan kita, bukan badan kita, tapi yang menentukan adalah jiwa kita.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna fil mudghah idza sahat sairu jasadihi wa idza fasadat fasada sairu jasadihi. Sesungguhnya ada di dalam tubuh kita ini segumpal daging. Jika itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya, dan jika buruk, maka buruklah seluruh anggota badannya. Ala wahiyal qalbu. Segumpal daging tersebut adalah hati, atau yang disebut dengan an-nafs, disebut dengan jiwa. Ya, maka jiwa yang menentukan baik dan buruknya badan kita, baik dan buruknya seseorang. Ya, sukses, selamat, demikian binasa di dunia dan di akhirat, semua ditentukan oleh jiwa tersebut. Ya, yang Rasulullah sifati itu sesuatu yang kecil, segumpal daging, tapi itu ternyata yang menjadi penentu baik dan buruknya kehidupan kita semuanya. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimani rahimakumullahu jami'an, jiwa kita ini perlu untuk kita kenal, ya, sehingga kita yang mengatur jiwa kita, kita yang menata jiwa kita, bukan sebaliknya. Bukan kita yang diatur oleh jiwa, kita yang selalu mengikuti jiwa. Ternyata tidak demikian. Jiwa kita ini memiliki sifat-sifat, memiliki karakter-karakter yang hendaknya kita kenali, ya, sehingga kita tahu bagaimana kita membawa jiwa kita, bagaimana mendidik jiwa kita, bagaimana kita menata jiwa kita. Dan, ya, tema yang mulia ini insyaallah taala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita hidayah, Allah berikan taufik, Allah berikan ilham, sehingga mudah untuk mengenali, memahami tentang jiwa kita. Demikian kita mudah untuk membawa jiwa kita kepada kebaikan. Dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, Allah Ta'ala berfirman, laha man zakka, sungguh beruntung seorang yang membersihkan jiwanya, wa qad khaba man dasaha, dan sungguh merugi seorang yang mengotorinya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, keberuntungan seseorang demikian, ya, kerugian seseorang tergantung dari bagaimana ia menata jiwanya, bagaimana seseorang bermuamalah dengan jiwanya. Maka Allah dalam ayat ini bahwa benar-benar beruntung seorang yang membersihkan jiwanya, seorang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi seorang yang mengotori jiwanya, yang mengikuti kehendak jiwanya. Saudara-saudari rahimakumullah, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna lil hasanati nuran fil qalbi. Sesungguhnya kebaikan itu memiliki cahaya di dalam hati. Amal kebaikan, amal saleh itu memiliki cahaya di dalam hati. Wadiya'an fil wajhi, kebaikan memiliki cahaya pada wajah. Wa quwwatan fil badan, sesungguhnya amal kebaikan itu memiliki kekuatan untuk badan kita. Wa
firis, amal kebaikan itu akan memberikan keluasan pada rizki yang kita dapatkan. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan kebaikan itu akan mendatangkan cinta dari al-khalq, cinta dari makhluk, kecintaan dari orang lain. Ini saudara-saudari Allah, amal kebaikan yang kita tunaikan, balasannya itu bukan hanya balasan dari amal kebaikan, ini juga ternyata kita dapatkan di dunia. Orang-orang yang beramal saleh, seorang yang beriman dan beramal saleh, sungguh untuk mengerjakan kebaikan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu berpengaruh dalam seluruh sisi kehidupan kita, akan memberikan cahaya di dalam hati kita. Ya, kalau disebut cahaya itu dengannya seorang bisa membedakan dan buruk. Sebagaimana mata kita ini butuh cahaya. Kalau gelap, walaupun mata tidak akan bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, ya, mana kayu, mana ular, ya, tidak terbedakan kalau tidak ada cahaya, walaupun mata sehat. Hati juga demikian. Hati juga butuh cahaya. Ya, ternyata hati kita ini juga butuh cahaya, walaupun hati yang sehat. Ya, dalam artian hati tersebut hati yang benar, ternyata sangat butuh dengan cahaya. Karena tidak akan bisa membedakan yang hak dengan yang batil, yang baik dan yang buruk, kecuali hati tersebut memiliki cahaya. Maka amal saleh, amal kebaikan itu mendatangkan cahaya di dalam hati. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, amal kebaikan yaitu tampak di wajah kita semuanya. Ya, seorang yang beramal saleh maka wajahnya bercahaya. Ya, wajah yang mulia. Wajah tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya ketika ia sholat malam, ia berpuasa, ia bersedekah, ia banyak membaca Al-Quran, maka dari wajah saja itu terlihat cahayanya. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, demikian pula pada badan kita. Badan kita ini kuat. Di antara kuatnya badan kita itu dengan amal saleh, dengan amal kebaikan. Saudara-saudari rahimakumullah, betapa banyak orang-orang yang sehat ternyata tidak mampu untuk mengerjakan kebaikan. Ia tidak jauh dari masjid, tapi ternyata tidak sampai di masjid. Ada seorang mungkin yang sudah tua, mungkin badannya mungkin sudah tidak kuat, jalan saja mungkin dengan tongkat, ya, tapi ternyata sampai di masjid, rajin salat. Ya, kenapa ini tidak mampu untuk mengerjakan kebaikan, kemuliaan, ternyata yang lemah saja mampu. Kenapa demikian? Ternyata itu pengaruh dari apa? Dari amal saleh, pengaruh dari amal kebaikan. Ya, kita ini Allah berikan ganjaran untuk kita semuanya di dunia. Allah berikan kekuatan untuk badan kita, termasuknya adalah rizki. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, termasuk di dalam ganjaran balas amal kebaikan luasnya rizki. Ya, dan rizki tidak hanya dengan harta, ya. Rizki adalah semua kebaikan di kehidupan kita.
Ya, Allah berikan panjang umur, itu rizki. Allah itu rizki. Allah berikan keluarga yang baik, ya, berikan keluarga yang mulia, suami istri yang, anak-anak yang ini juga rizki. Ya, ketika Allah mudahkan kita untuk beramal, itu juga rizki. Maka seorang yang beramal saleh, Allah berikan kemuliaan, yaitu diluaskan rizkinya. Ini balasan yang langsung kita rasakan, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Kita bersemangat untuk beramal saleh, Allah balas di dunia, di antaranya luasnya rizki kita. Ya, kata Ibnu Abbas yang terakhir, seorang akan mendapatkan kecintaan dari manusia. Ya, fitrah kita ini menyukai orang-orang yang baik. Fitrah kita ini membenci orang-orang yang buruk. Ya, orang-orang yang berbuat kejahatan, berbuat keburukan kita benci. Ini fitrah kita. Sebaliknya, dengan orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang akhlaknya mulia, kita ini suka. Kita cinta dengan orang-orang yang demikian. Itu fitrah yang Allah berikan pada kita. Ya, maka di antara keutamaan yang Allah berikan kepada kita ketika kita beramal saleh, ketika jiwa kita bawa untuk beramal saleh, maka sungguh manusia akan memberikan kecintaan kepada kita. Ya, dan tentu satu perkara yang mulia yang tidak bisa kita tinggalkan, di mana kita ini hidup dengan orang lain. Ya, kita hidup tidak sendirian. Kita bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga. Kalau kemudian Allah berikan kepada mereka cinta kepada diri kita, walhamdulillah, salah satu sebab kebahagiaan. Ya, seorang dicabut kebahagiaannya, mungkin ternyata istrinya tidak baik, ternyata mungkin suaminya tidak baik, atau mungkin salah satu anggota keluarga tidak baik. Itu sudah mengurangi kebahagiaan kita. Ya, ini kemuliaan yang kita raih dengan sebab kita beramal saleh, kita mengerjakan kebaikan. Saudara-saudari rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man lam ya'rif nafsahu, barang siapa yang tidak mengenali jiwanya, kaifa ya'rifu khaliqahu, maka bagaimana ia akan tahu sang penciptanya. Ya, barang siapa yang tidak mengenali jiwanya, bagaimana ia akan mengenal Tuhannya. Ya, ternyata bagian dari ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, agar seorang mengenali dirinya, mengenali jiwanya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, idza arafta nafsaka lam yadurraka ma qala an-nas, jika engkau mengenal jiwamu, maka tidak ada bahaya dari ucapan manusia. Jika engkau telah mengenali jiwamu, maka ucapan manusia tidak memberikan bahaya. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata ketentraman, ketenangan hati ini bermula dari seorang mengenal jiwanya. Ya, sehingga seorang bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan manusia ya sesuatu yang tidak mengganggu, sesuatu yang tidak membahayakan di dalam kehidupan kita. Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan, laisa yadurrul madhu man arafa nafsahu, sesungguhnya pujian itu tidak akan membahayakan seorang yang mengenal jiwanya. Ya, pujian ini salah satu ujian berat ya dalam kehidupan kita, di mana jiwa ini pada asalnya senang dengan pujian. Jiwa kita ini suka dengan pujian manusia, padahal kita beramal karena Allah, ya bukan untuk pujian manusia.
diterimanya amal kita ini dengan dua syarat. Ya, dengan syarat amal tersebut ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan syarat yang kedua kita tunaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal yang Allah terima. Ia amal yang kita kerjakan ikhlas dan mutabaah, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara yang mengurangi keikhlasan kita adalah harapan seseorang, pujian manusia, ingin dipuji oleh manusia, ingin disanjung oleh manusia. Kata Ibnu Uyainah rahimahullah, seorang yang mengenal jiwanya, maka pujian manusia tidak membahayakan. Ya, pujian manusia itu tidak membahayakan dirinya. Artinya seorang yang mengenal dirinya, ia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak melihat pada pandangan manusia, ia hanya memandang Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Sahal At-Tasturi rahimahullah, Al-Imam Sahal At-Tasturi rahimahullah, beliau mengatakan, ma'rifatu nafsi akhfa min ma'rifatil adu. Ya, mengenali atau mengetahui jiwa itu lebih tersembunyi daripada mengetahui musuh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya musuh itu bersembunyi. Ya, terkadang kita tidak melihat, kita tidak mengetahui, kita tidak menyadari bahwa kita ada musuh-musuh. Itu yang disebut dengan musuh. Ternyata kata Sahal At-Tasturi, jiwa kita ini di hadapan kita itu lebih tersembunyi daripada musuh. Ini yang menyadarkan kita semuanya, jamaah rahimakumullah, bahwa kita harus mengenal jiwa kita. Ya, kita harus mengenal jiwa kita, karena kalau kita kurang mengenal atau tidak mengenal jiwa kita, maka begitu mudahnya kita ini terbawa oleh jiwa kita. Yang Allah Subhanahu wa taala sifati, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Ya, aku tidak mengatakan bahwa diriku ini selalu benar. Innan nafsa la ammaratun bisu, karena sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan. Ya, sesungguhnya jiwa selalu mengajak kepada keburukan. Ya, maka di antara perkara yang harusnya ada di dalam diri kita, harusnya kita benar-benar mengenali jiwa kita. Dan jiwa kita ini lebih tersembunyi untuk kita, di hadapan kita, daripada musuh di hadapan kita. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, Abu Ayyub rahimahullah, beliau meriwayatkan, suatu saat Abu Malik menasihati saya, ya Aba Malik, ya Aba Ayyub, wahai Abu Ayyub, ihzar nafsak, hati-hatilah kamu dari jiwamu. Wahai Abu Ayyub, hati-hatilah kamu dari jiwamu. Fa inni ra'aitu humumal mu'minin fid dunya la tanqadi. Karena sesungguhnya aku melihat, ya, kesulitan dalam kehidupan dunia itu tidak putus. Wa aimullah la in lam ta'til akhiratu al mu'mina bisurur. Maka demi Allah, seandainya akhirat itu tidak mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang beriman, seandainya nantinya akhirat itu tidak mendatangkan kebahagiaan untuk orang beriman, laqad istama'a alaihi amran, maka sungguh terkumpul padanya dua kesulitan, hammud dunya wasyaqaul akhirah, kesulitan dunia dan kesengsaraan akhirat.
Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, ini ya wasiat Abu Malik kepada sahabatnya Abu Ayyub, di mana seorang harus bisa sukses di akhirat. Seorang harus beruntung di akhirat. Kenapa? Karena dunia Allah jadikan ujian dan cobaan untuk kita. Allah sifati la'ibun wa lahwun. Dunia ini permainan, dunia ini senda gurau, ya, dunia ini nasab, ya, dikatakan sebagai sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat buat kita. Ini dunia. Seenak-enaknya dunia itu ternyata masih dicampuri dengan kesulitan. Tidak ada yang enak murni, ya, yang mudah secara murni, tidak ada. Pasti akan dibarengi dengan kesulitan. Makan yang enak saja harus berusaha mencari yang enak, ya, harus mendatangkan yang enak, harus makan, harus mengunyah. Nanti masuk di perut, kadang sakit perut, ya. Ini dunia. Maka cukuplah, ya, kata beliau, bahwa dunia ini sudah membuat kita, ya, membuat seorang mukmin itu menghadapi kesulitan, menghadapi kesedihan, kegundahan. Maka jangan sampai akhirat juga demikian. Jangan terkumpul pada seseorang kesedihan di dunia dan, ya, kesengsaraan di akhirat. Maka aku katakan, bi abi anta wa ummi, maka demi Allah, kaifa la ta'tihil akhirah bisurur wa huwa yansabu lillahi fid dari dunya wa yad'ab. Kata beliau, bagaimana seorang tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ya, bagaimana seseorang tidak meraih kebahagiaan di akhirat, padahal ia sudah bersungguh-sungguh untuk beramal saleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban beliau, ya Aba Ayyub, fa kaifa bil qabul wa kaifa bis salamah. Kata beliau, wahai Abu Ayyub, seorang yang beramal apakah pasti diterima oleh Allah? Seorang yang beramal apakah pasti selamat di akhirat? Ya, Masya Allah, jamaah rahimakumullah. Ya, ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak semua amal itu diterima. Tidak semua amal itu menyelamatkan kita. Ya, disebutkan wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang-orang yang ingin sampai kepada kebaikan, tapi ia tidak sampai kepada kebaikan tersebut. Artinya betapa banyak orang yang punya niatan baik tapi tidak kesampaian pada niatan yang baik tersebut. Betapa banyak orang yang berusaha beramal tapi ternyata tidak sampai. Ya, ternyata amal tersebut tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini berbicara tentang jiwa kita ini. Ya, ternyata di antara sebab kebahagiaan seorang di dunia dan di akhirat, keselamatan di dunia dan di akhirat adalah seorang memperhatikan jiwanya. Ya, seseorang memperhatikan jiwanya, seorang mengenal jiwanya sehingga bisa membimbing jiwanya, bisa menata jiwanya. Saudara-saudari rahimakumullah, beberapa sifat dari jiwa. Yang pertama, ya, kita ingin mengenal bagaimana sih jiwa kita ini. Tabiat dari jiwa kita, sifat dan karakter jiwa kita, yang pertama, mayyalatun ila syahwat. Ternyata jiwa ini condong kepada syahwat. Ya, jiwa kita ini lebih condong kepada syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dihiasi dalam kehidupan manusia hubbus syahawat, cinta dengan syahwat. Minan nisa'i wal banin. Ia cinta dengan wanita, cinta dengan anak-anak atau anak keturunan. Wal qanatiril muqantarah.
cinta dengan harta yang melimpah, minadz zahabi wal fiddah, dari emas, perak, ya, wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, demikian kuda tunggangan, kemudian binatang ternak, pertanian, perkebunan. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah perhiasan dari kenikmatan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah memiliki sesuatu yang lebih mulia dari itu semuanya. Surat Ali Imran ayat 14. Ya, di dalam surat Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menguji manusia hubbus syahawat, yaitu cinta dengan syahwat. Saudara-saudari rahimakumullah, ya, kalau kita perhatikan bagaimana keadaan kita ini dengan syahwat, ya. Kita tahu ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini haram, ya. Tapi ternyata masih sering menerjang batasan tersebut. Memandang wanita yang bukan mahram itu tidak boleh, ya. Ternyata mata pun masih berkeinginan untuk memandang yang haram. Ya, mengapa demikian? Karena memang tabiatnya jiwa kita ini seperti itu. Jiwa kita ini hubbus syahawat, cinta dengan syahwat. Ya, ini jiwa kita ini cinta dengan syahwat. Maka jangan sampai kita kemudian menuruti jiwa kita. Ketika jiwa mengajak, lihat itu ada wanita cantik, lihat itu wanita terlihat sebagian badannya, kemudian kita melihatnya, lah ini kita menuruti syahwat. Padahal itu bisikan jiwa. Kita yang faham dengan jiwa, ucapkan, ya mungkin astagfirullah, palingkan pandangan mata, ya, kemudian sibukkan mata dengan yang baik, dengan yang halal, sibukkan mata dengan, ya, perkara yang mulia seperti membaca Al-Quran misalnya, memandang yang halal. Maka jelas kita bisa menata jiwa kita, mendidik jiwa kita, jangan sampai mengikuti sifatnya jiwa, yaitu cinta dengan syahwat. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini tadi dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah sebutkan cinta dengan syahwat. Apa saja? Cinta dengan wanita. Ya, ini jelas wasiat Rasulullah, ma taraktu fitnatan hiya adharru 'ala rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi laki-laki lebih daripada fitnah wanita. Ya, aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih besar untuk laki-laki lebih besar daripada fitnah wanita. Memang demikian. Di hadapan fitnah wanita itu sangat berat. Iya, jiwa kita di hadapan fitnah wanita itu cinta dengan syahwat. Ya, maka seorang tidak ada yang merasa aman, ya. Merasa mungkin sudah lama duduk di majelis ilmu, sudah lama hadir di majelis ilmu, iya, sudah banyak mengenal ilmu, kemudian merasa aman dari fitnah wanita. Jangan. Karena itu fitnah yang paling besar pada umat ini. Fattaqud dunya wa taqun nisa. Takutlah dengan fitnah dunia dan takutlah dengan fitnah wanita. Ya. Rasulullah khususkan dari fitnah dunia apa yang paling besar? Wattaqu fitnatan nisa, dan takutlah dengan fitnah wanita. Ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalam athar disebutkan ketika seorang ahli ibadah, seorang muadzin, seorang yang biasa mengumandangkan adzan, puluhan tahun mengumandangkan adzan, ketika ia naik, dan dulu kalau adzan itu naik di tempat yang tinggi, ya, naik di loteng, ya, tempat yang tinggi, di situ mengumandangkan adzan. Ketika sudah naik ingin mengumandangkan adzan, ternyata
di samping masjid itu rumah seorang Nasrani. Dia ternyata putrinya sedang ada di luar. Dilihat oleh muadzin tadi. Dilihat oleh muadzin, ya, tukang azan tadi, ternyata tergerak fitnah syahwat dalam jiwanya. Ia tidak tahan, ia pun turun mendatangi wanita tersebut. Maka wanita ini kaget. Kenapa? Maka muadzin ini mengatakan, sungguh jiwaku ia sudah tertutupi, ya, dengan melihatmu. Sesungguhnya aku seorang Nasrani, tidak mungkin ia bersamamu seorang Muslim. Maka ia pun kemudian murtad. Ya, ketika ia sudah murtad, kemudian bersamanya di hari pertamanya bersama dengan wanita tersebut, ia pun naik atap rumah, ya, dan kemudian terjatuh dan meninggal, ya. Terjatuh dan kemudian meninggal. Lihat bagaimana seorang sekian lama, ya, disebutkan sampai puluhan tahun ia menjadi seorang muadzin. Kalau dilihat oleh manusia mungkin Masya Allah, ini orang soleh sekali, ini orang baik sekali, ini orang hebat sekali. Tapi ternyata ketika sudah dihadapkan dengan fitnah, khususnya fitnah wanita, apa yang terjadi? Sangat lemah, ya, di hadapan fitnah tersebut. Ya, maka saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, itu kalau untuk wanita juga sama, fitnah laki-laki, ya. Tapi keumumannya yang mudah tergoda itu laki-laki, ya. Bagaimana dengan wanita? Sama. Wanita juga terfitnah dengan laki-laki. Maka sama-sama menjaga diri, menjaga jiwa, menata jiwa, jangan sampai terjatuh dalam dosa dan maksiat. Maka kenali jiwa kita, bahwa jiwa kita ini ia condong kepada syahwat. Jiwa kita ini sangat condong kepada syahwat. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat jiwa kita kathiratu al-jadal. Di antara sifat jiwa kita ini suka berdebat, suka mendebat. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita ini dapati bahwa kita ini suka membantah, suka mendebat, ya, itu ternyata memang sifatnya jiwa. Karakter jiwa itu kathiratu al-jadal, memang banyak mendebat. Iya, ini. Suatu saat Rasulullah bangunkan sahabat Ali bin Abi Thalib bersama dengan putrinya, istrinya Ali bin Abi Thalib, itu Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah. Sebelum subuh Rasulullah bangunkan keduanya. Iya, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya jiwa ini di tangan Allah. Kata Ali ketika dibangunkan Rasulullah, sesungguhnya jiwa kita ini di tangan Allah. Kalau Allah kehendaki untuk bangun, pasti akan bangun. Seandainya tidak pun tidak akan bangun, katanya. Ya, maka Rasulullah kemudian menyebutkan ayat ini dalam surat Al-Kahfi ayat 54. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan sungguh manusia itu banyak membantah. Kemudian Rasulullah tinggalkan. Ya, Rasulullah membangunkan sebelum subuh ini, bersegera untuk bersiap untuk ambil air wudu untuk salat malam atau salat witir, ya. Tapi ternyata sahabat Ali mengatakan, ya ini kita tergantung Allah. Tergantung Allah, kalau Allah bangunkan kita pasti akan bangun, ya. Nah, ini suka, ya, mendebat, suka, ya, ngeyel, ya, kalau bahasa Jawa, ya. Itu sifat jiwa. Maka kita memahami jiwa kita, bahwa jiwa kita ini suka mencari-cari alasan. Iya, jiwa kita ini suka mencari-cari alasan sehingga kita menjadi tenang. Contohnya misalnya kalau kita tidak puasa Syawal, ya, seperti ini, kita tidak puasa Syawal, kira-kira jiwa akan membisikkan apa pada kita? Gak apa-apa, antum gak usah puasa Syawal, kamu tidak usah puasa Syawal, kamu sibuk, kamu banyak urusan, kamu sering keluar kota. Ya, demikian.
jiwa akan memberikan alasan-alasan. Tidak bangun malam, kira-kira jiwa akan memberikan alasan apa? Wah, kamu itu banyak urusan, wajar kalau ngantuk ya. Udahlah, nggak usah bangun, kapan-kapan bisa bangun lagi. Sekarang ngantuk, nggak usah dulu. Jiwa akan terus memberikan alasan. Lah ini sifat jiwa kita, jadal. Jiwa itu suka sekali untuk membantah. Ya, jiwa itu suka sekali untuk memberikan alasan. Kalau kita menuruti jiwa kita, nggak akan maju. Kita nggak akan semakin baik. Tapi seorang yang mulia yang tahu sifat jiwanya, oh ternyata jiwa suka membantah, suka cari alasan, iya, sehingga jangan turuti jiwa yang mengajak kepada keburukan tersebut. Ini saudara-saudari rahimani, rahimakumullah. Demikian juga sifat jiwa yang ketiga, yaitu tulul amal. Jiwa ini panjang angan-angan. Ya, jiwa kita ini panjang angan-angan. Angan-angan kita kalau kita tulis mungkin banyak sekali ya. Kita berbicara tentang bagaimana usaha kita, bisnis kita, ya, mungkin panjang sekali angan-angan kita. Kita bicara keluarga kita, ya, kita bicara rumah, mobil, kendaraan, mungkin panjang sekali angan-angan kita. Ternyata memang jiwa ini di antara sifatnya itu panjang angan-angan. Ya, panjang angan-angan ini yang tidak boleh seperti apa, saudara-saudari rahimakumullah, yaitu panjang angan-angan yang akan membawa kita lalai dari akhirat. Ia mengejar, pengen misalnya punya rumah yang bagus. Iya, maka usahanya untuk mencapai angan-angan tadi, pengen punya rumah yang bagus, bisa jadi sampai, bisa jadi tidak. Seandainya sampai atau bahkan sebagian tidak sampai, ternyata itu sudah melalaikan dari akhirat. Ibadahnya sudah mulai tidak beres. Dulunya sholat malam sudah tidak sholat malam. Dulunya rajin di majelis ilmu sudah tidak rajin lagi. Dulunya ada di shaf yang pertama kalau salat berjamaah, sudah mulai telat-telat salatnya. Demikian seterusnya. Ini namanya apa? Panjang angan-angan. Jadi seorang muslim punya cita-cita dunia, silahkan. Punya keinginan dunia, silahkan. Mengejar dengan sungguh-sungguh, silahkan. Tapi jangan sampai melalaikan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Apa yang Allah berikan pada kalian, jadikan untuk mengejar akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Akhirat dengan dunia Allah umpamakan semuanya untuk akhirat, tapi jangan lupa dunia. Artinya dunia kita punya yang halal. Kita punya dunia yang halal, punya dunia yang baik, silahkan boleh. Tapi tetap tujuan utama apa tadi? Akhirat. Ya, maka panjang angan-angan ini sifatnya jiwa kita. Seorang mukmin bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rizki, untuk mencari nafkah, untuk berusaha, silahkan. Hasilnya maka itu disyukuri. Itu datang dari Allah, disyukuri, cukup dengan apa yang Allah berikan. Walhamdulillah, dunia tidak sulit buat kita. Ya, ternyata kebutuhan dunia buat kita sebenarnya simple ya. Kita hanya butuh makan mungkin sehari 3 kali. Minum insya Allah tidak sulit. Kita butuh pakaian insya Allah, punya beberapa potong saja cukup. Kita butuh tempat tinggal insya Allah tidak sulit. Ya, lebih dari itu apa lagi? Sudah. Sebenarnya sangat simple ya kebutuhan dunia kita ini. Maka kalau kita mencukupkan dengan pemberian Allah, maka cukup. Sehingga lebih dari itu kita gunakan untuk akhirat. Ya, saudara-saudari rahimani rahimakumullah. Sifat jiwa kita selanjutnya, ya, an-nafsu halu'ah jazu'ah manu'ah. Sifatnya jiwa itu sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 21, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat halu', yaitu sifat berkeluh kesah dan sifat kikir. Ditafsirkan apa itu halu'an, idza massahu syarru jazu'a.
Halu'an itu jika ia mendapatkan keburukan, takdirnya tidak baik, jazu'a, ia berkeluh kesah, ia banyak mengeluh. Ya, curhat itu boleh ya, saudara-saudari rahimakumullah. Curhat kepada orang yang kita kenal, orang yang baik, orang yang amanah, orang yang bisa memberikan nasihat, memberikan solusi, itu boleh. Bahkan itu sunnah ya, sesuatu yang dianjurkan. Karena seorang kalau menahan sendiri masalahnya, tidak disampaikan pada yang lain, tentunya yang tepat ya, bukan sembarang orang disampaikan ya, nanti malah salah-salah ya. Maka curhat itu suatu yang sunnah ya. Namun ternyata sampai pada batasan itu jangan sampai jazuan, jangan sampai masuk dalam keluh kesah. Keluh kesah itu sudah ada perasaan itu menolak takdir Allah, tidak senang dengan takdir Allah ya. Mungkin sikapnya sudah tidak baik, mungkin hatinya suudzon kepada Allah, suudzon kepada manusia. Berarti yang seperti itu sudah masuk yang namanya jazu, keluh kesah. Tapi selama itu disampaikan, akhi saya punya masalah seperti ini, iya saya punya masalah keluarga seperti ini, saya punya saudara seperti ini, mungkin antum bisa memberikan solusi, mungkin antum bisa memberikan masukan misalnya, silakan, ini curhat. Dan itu boleh, dan itu tidak termasuk keluh kesah ya. Tapi kalau sudah itu seakan itu menolak ketentuan Allah ya, itu sudah suudzon kepada Allah, maka ini sudah masuk dalam keluh kesah. Wa idza masahul khairu manu'a. Dan sifat manusia, jika ia mendapatkan kebaikan maka ia bakhil. Kalau mendapatkan kebaikan, mendapatkan takdir yang baik, mendapatkan harta, mendapatkan dunia, manu'an, ternyata disifati ia seorang yang bakhil. Jadi kalau kita punya harta, kita punya uang misalnya, kemudian kalau kita megang, kita sangat berat untuk melepaskan di jalan Allah, untuk berinfak, bersedekah, maka ingat, yang seperti itu bisikan siapa? Jiwa kita. Iya. Kalau kita sedang merasakan takdir yang kurang baik, kok kita kemudian ingin berontak, ingin ya. Kalau orang-orang jahiliyah itu dengan menolak takdir dengan ia mencakar-cakar wajah, ia merobek-robek baju, ya, dengan teriak-teriak yang histeris. Ini di masa jahiliyah, yaitu menolak takdir. Sifat manusia seperti itu, inginnya berontak. Tapi kita yang mengenal jiwa kita, oh ternyata seorang muslim tidak seperti itu. Jika mendapatkan kebaikan maka ia bersyukur, maka ia mendapatkan pahala. Dan jika ia mendapatkan keburukan maka ia bersabar, maka sungguh ia mendapatkan pahala dari kesabaran tersebut. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, ya, saya tambahkan sedikit lagi. Sifat jiwa kita ini ajulah, tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Jadi tidak boleh terburu-buru kecuali urusan akhirat. Kalau urusan akhirat kita bersegera, itu perintahnya, wasari'u, bergegaslah. Ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu perintah dalam syariat kita. Untuk urusan akhirat bersegera. Tapi untuk urusan dunia, maka jangan memiliki sifat terburu-buru. Karena jiwa kita ini sifatnya terburu-buru. Allah sudah siapkan di surga segala kenikmatan. Ternyata digoda dengan kenikmatan dunia, seorang tergiur. Iya, ini antara wanita-wanita dunia dengan bidadari di surga bukan bandingannya, tapi terkadang seorang tergiur. Ia tergiur untuk tergerak syahwatnya kepada wanita. Padahal Allah sudah siapkan surga. Yang Allah siapkan di sana bidadari-bidadari yang cantik jelita. Iya. Demikian semua yang diharamkan Allah. Semua yang diharamkan Allah, ternyata itu semuanya ada gantinya. Di dunia ada gantinya, apalagi di surga. Semua kenikmatan sempurna. Tapi kita ini punya sifat apa? Tergesa-gesa. Punya sifat terburu-buru. Ya, maka kenali bahwa jiwa kita ini tidak sabaran. Ya, jiwa kita ini susah untuk diajak sabar. Maka kenali, jangan ikuti hawa nafsu. Jangan ikuti jiwa kita, karena pasti akan tergesa-gesa dalam
ya dalam urusan dunia kita. Jamaah rahimakumullah, sifat yang terakhir bahwa jiwa kita, innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Jiwa Allah sifati zalim dan ingkar, zalim dan kufur. Kenapa jiwa disifati zalim? Karena jiwa ini zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, zalim kepada diri sendiri. Melanggar syariat Allah, melanggar batasan-batasan Allah, ini zalim kepada Allah. Kepada diri sendiri, membawa jiwa kepada maksiat, membawa diri kepada maksiat, ini zalim kepada diri sendiri. Terkadang menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain. Iya, demikian sifat manusia. Maka kenali bahwa jiwa itu mudah sekali berbuat zalim dan kafar dan suka ingkar. Ingkar dengan kenikmatan Allah. Ingkar dengan karunia dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung kenikmatan Allah sangat banyak. Kita sehat seperti ini, bisa tidur nyenyak, bisa bangun dengan mudah, bisa bangun bisa berdiri, bisa berjalan kamar mandi, bisa salat malam, bisa minum. Ini semua kenikmatan yang luar biasa, tidak bisa dihitung nikmat tersebut. Tapi ketika diuji dengan sedikit ujian, apa yang dikatakan? Ya Allah, saya begini, saya penuh dengan kesulitan saya, dan seterusnya. Padahal kenikmatan yang Allah berikan kepadanya sangat banyak. Kafur, sangat ingkar dengan kenikmatan Allah. Itu sifat jiwa kita. Maka kenali agar jiwa ini pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang harus kita kerjakan di hadapan jiwa dengan sifat-sifat yang demikian? Bagaimana kita menata jiwa? Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka untuk dibayar dengan surga. Surat At-Taubah ayat 111. Allah yang memberikan kenikmatan pada kita semuanya. Badan kita, jiwa kita, harta kita, keluarga kita, ini semuanya Allah yang memberikan karunia kepada kita. Tapi ternyata Allah ingin membeli dari kita semuanya. Allah beli jiwa kita, Allah beli harta kita. Kemudian Allah bayar dengan apa? Dengan surga. Maka jadikan jiwa kita ini jiwa yang kita jual kepada Allah. Jadikan harta kita ini harta yang kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa balasannya jamaah? Surga. Maka ketika membawa jiwa, menata jiwa, membawa jiwa ini kepada ketaatan, di situ kita menjual jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki kita sedekahkan di jalan Allah, maka itu kita menjual harta kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibeli dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kita mengenal jiwa kita tidak mudah kemudian merasa selalu benar, merasa selalu baik. Ternyata jiwa ini sifatnya banyak sekali yang itu selalu membawa kepada sesuatu yang tidak baik. Maka kenali jiwa tersebut dan bawa jiwa ini, tata jiwa ini kepada sesuatu yang mulia, yaitu meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, demikian jamaah rahimakumullah. Mungkin cukup untuk perjumpaan di kesempatan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berkahi untuk kita semuanya. Allah taala a'lam bissawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.